Sebelum membahas tentang pengertian hukum pajak, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian pajak itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang, di pasal 1 dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi poin-poin yang bisa kita ambil di sini adalah pajak merupakan suatu kontribusi atau iuran. Kemudian pajak bersifat wajib dan memaksa. Lalu tidak adanya imbalan secara langsung bagi pihak yang telah membayar pajak, dan pajak merupakan suatu bentuk kesadaran dan partisipasi sebagai warga negara. Kemudian kita beralih ke pengertian hukum pajak. Menurut Santoso Brotodiharjo, hukum pajak adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan mengembalikannya atau menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Di sini dapat dikatakan juga bahwa hukum pajak merupakan himpunan atau sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah. Di sini pemerintah berperan sebagai pemungut pajak dan rakyat atau masyarakat sebagai pembayar pajak. Kita beralih ke materi berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang 4 fungsi pajak. Nomor 1, ada fungsi budgeter atau financial. Artinya pajak sebagai sumber pemasukan bagi negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara. Nomor 2, ada fungsi reguleran atau mengatur, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat dengan tujuan tertentu. Ketiga, ada fungsi pemerataan. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, ada fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti untuk mengatasi inflasi. Saya akan menjelaskan timbulnya kewajiban pajak. Seseorang dapat terkena wajib pajak apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah wajib pajak subjektif, di mana dalam pengenaannya memperhatikan kondisi atau keadaan dari wajib pajak yang bersangkutan, seperti apakah dia sudah menikah, bagaimana dia mendapatkan penghasilan, dan lain sebagainya. Contoh dari wajib pajak ini adalah pajak penghasilan. Kemudian ada wajib pajak objektif, di mana dalam pengenaannya hanya memperhatikan hal-hal yang sifatnya objektif saja. Wajib pajak objektif dapat berupa penggunaan alat atau barang yang terkena pajak, kemudian kepemilikan harta barang mewah, atau perpindahan harta dari Indonesia ke negara lain. Nah, wajib pajak objektif contohnya adalah pajak pertambahan nilai, kemudian pajak bumi dan bangunan, dan juga pajak penjualan atas barang mewah. Lanjut ke materi selanjutnya. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain, dan proses pembayarannya pun juga dilakukan sendiri dengan pihak yang wajib berpajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Pajak ini dilakukan secara berkala, melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan pada pihak lain. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan hasil pajak ini akan dibelanjai negara untuk kebutuhan pembangunan sekolah, pembangunan jalan, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah maupun tingkat provinsi ataupun kota. Hasil dari pemungutan pajak ini kemudian digunakan membiayai belanja pemerintahan daerah. Proses administrasinya dilaksanakan di kantor Dinas Pendapatan Daerah dan kantor pajak daerah atau kantor sejenis yang dibawa oleh pemerintah daerah setempat. Jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang pertama pajak penghasilan (PPH), yang kedua pajak pertambahan nilai (PPN), yang ketiga
pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Dan yang keempat, bea materai. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan PBB, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Yang pertama, pajak provinsi itu terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten kota terdiri pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, dan lain sebagainya. Restribusi dan sumbangan. 1. Restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Contohnya adalah iuran parkir dan iuran keamanan. Ada beberapa macam restribusi, yaitu yang pertama ada restribusi jasa umum, adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum. Contohnya ada restribusi pelayanan kesehatan, restribusi pelayanan kebersihan. Yang kedua ada restribusi jasa usaha, adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial. Contohnya ada restribusi pemakaian kekayaan daerah dan restribusi terminal. Yang ketiga ada restribusi perizinan, adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan lingkungan. Contohnya ada restribusi izin mendirikan bangunan dan restribusi izin gangguan seperti mengadakan konser di jalan umum. Yang kedua adalah sumbangan. Sumbangan adalah jenis pungutan yang bersifat sukarela yang juga memiliki jasa timbal balik atau hanya sekelompok orang. Contohnya sumbangan untuk bencana alam.